Shalom. Di dalam Yosua pasal pertama ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah firman atau pesan Tuhan yang disampaikan kepada Yosua konteksnya pada waktu itu. Ini akan berbicara tentang sebuah zona nyaman dan yang tidak nyaman. Zona nyaman itu enak, tetapi tidak menumbuhkan. Coba kita bayangkan situasi Yosua saat itu. Sebelumnya dia hanya menjadi pembantu atau abdi Musa. Musa sebagai pemimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi kita tahu bahwa pada akhirnya Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Dan Alkitab berkata bahwa akhirnya Musa meninggal. Musa wafat. Nah, ketika Musa sudah tiada, maka Tuhan menetapkan Yosua, abdi Musa itu, sebagai penggantinya untuk memimpin dan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Tentu ini bagi Yosua sebuah tantangan dan sekaligus sebuah situasi yang tidak menyenangkan. Yosua sudah nyaman, sudah aman sebagai pembantu Musa saja. Karena Musa memimpin bangsa Israel yang dikenal tegar tengkuk, suka berontak, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, ketika Musa tiada dan Yosua yang ditetapkan Tuhan untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian, tentu Yosua mungkin mengalami stres, tekanan yang luar biasa. Dia lebih enak sebagai pembantunya Musa, abdinya Musa, daripada harus memimpin sendiri umat Israel itu. Tetapi kita lihat di sini bahwa itu adalah ketetapan dan tugas yang sudah Tuhan nyatakan kepada Yosua. Meskipun bagi Yosua itu sesuatu yang sangat berat dan menekan. Namun demikian, kita lihat tadi dalam firman Tuhan di Yosua 1 ayat 9. Di situ Tuhan tidak berkata kepada Yosua, kamu pasti bisa. Tidak. Tapi Tuhan berkata, aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah teman-teman, keberanian yang sejati itu timbul atau muncul bukan berasal dari rasa percaya diri yang kuat, ya, overconfidence, bukan. Melainkan karena apa? Karena percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa berjalan bersama kita atau menyertai kita. Haleluya. Dia Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Ini yang penting. Banyak orang, ya, orang Kristen anak Tuhan tidak maju bukan karena tidak mampu, melainkan karena sudah merasa terlalu nyaman di satu zona tertentu, ya, karena sudah sekian lama berada di zona itu dan dia merasa nyaman. Nah, itu sebabnya Tuhan sering membawa kita harus keluar dari zona nyaman agar potensi kita itu muncul dan kita bisa menjadi maksimal atau optimal untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu jangan kita menunggu harus siap terlebih dahulu, tetapi melangkahlah terus sambil percaya bahwa Tuhan pasti senantiasa menyertai kita, menuntun dan menyertai setiap langkah kita. Sebab Tuhan yang memberikan perintah kepada kita adalah Tuhan juga yang selalu menyertai dan memampukan kita untuk melakukan setiap tugas amanat yang Dia percayakan dan berikan kepada kita. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, lakukan satu hal yang baru dalam minggu ini. Ya, satu hal yang dulu mungkin kita takut untuk memulai melakukannya.
lakukan. Yang kedua, doa saja. Setiap kali kita ragu, katakan, Tuhan, aku akan melangkah dan Engkaulah yang menyertaiku. Dan yang ketiga, catat area hidup manakah yang membutuhkan langkah berani untuk kita jalani. Saya percaya di sepanjang tahun 2026 ini, kalau kita mulai berani keluar dari zona nyaman, melangkah karena Tuhan yang mengutus, percayalah, ada penyertaan Tuhan yang sempurna yang akan menjadikan kita berhasil menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan namanya. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Haleluya. Amin.